Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita tafsir surat An-Nisa ayat 76. Terus nggih? Yang mana ayat yang mulia ini masih berkenaan dengan jihad fisabilillah. Mari terlebih dahulu kita baca surat An-Nisa ayat 76. Nanti ada yang membacakan terjemahnya nama mboten? Mboten nggih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan hadza ikhbarun minallah bi annal mu'minina yuqatiluna fi sabilihi. Ayat yang mulia ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Apa isi kabarnya? Bahwasanya orang-orang yang beriman mereka itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berperang di jalan syaitan. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ada bedanya. Jadi di antara orang-orang beriman dengan orang kafir itu ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Apa sisi persamaannya? Persamaannya sama-sama berjuang, sama-sama berperang, sama-sama capek. Jadi orang-orang yang beriman mereka berjuang, orang-orang kafir sami juga berjuang. Orang-orang yang beriman capek, orang-orang kafir juga sama capek. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 104. Nggih, setunggal atus kawan. An-Nisa 104. Barakallahu fikum. Jadi jangan dianggap orang beriman saja yang capek,
yang lelah berdakwah, tidak. Kita ini capek, lelah, orang-orang kafir juga sama. Kalau orang-orang yang beriman mereka kesakitan, orang-orang kafir juga sama, mereka juga menderita kesakitan. Nah, tapi ada juga sisi perbedaannya. Sisi perbedaannya itu apa landasan berjuang, apa tujuan berjuang, untuk apa dan dalam rangka apa. Maka sebagaimana jawabannya pada surat An-Nisa ayat 76 yang sedang kita pelajari, yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman berjuangnya fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau orang-orang kafir mereka juga berjuang dan berperang, tetapi fi sabilit tawud, di jalan syaitan. Nah, kira-kira saya ngomongnya kebanteran apa terlalu pelan nih? Boten? Nah. Oke, baik kurang cepat malih boten. Oke. Oke. Nah, maka ingat, perjuangan apapun yang kita lakukan seperti berdakwah, ya, ngajak orang ngaji dan lain sebagainya, maka harus diingat bahwasanya landasan kita, tujuan kita adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini cuma disebutkan hanya ada 2 jalan. Jadi kata sabilun itu artinya jalan. Nah, mau lewat mana nih? Mau lewat jalan 1 apa jalan 2? Mau lewat gang 1 apa gang 2? Karena nggak ada gang ketiga. Gang yang pertama atau jalan yang pertama itu adalah jalan fi sabilillah. Sedangkan jalan yang kedua itu adalah jalan syaitan. Jalan tauhid, jalan syaitan, ya. Dan tidak ada jalan ketiga, ya, jalan tikus tidak ada. Maka pilihan kita ini mau fisabilillah atau tidak fisabilillah. Kalau tidak fisabilillah berarti di jalan tauhid. Di dalam tafsir disebutkan at-tauhid di sini ada yang merojihkan adalah jalan syaitan. Nanti dibahas makna tauhid. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan berjuang fisabilillah? Maka yang sedemikian ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 123. Niki yang versi asli ya, bukan versi Indonesia yang ringkasan. Dalam niki Bukhari yang asli, yang penomoran asli kan, aslinya kan nggak ada nomornya kan, sama ulama kasih nomor gitu ya. Jadi bisa jadi antara cetakan satu dengan cetakan yang lain beda nomor. Itu padahal sama-sama Bukhari, bisa jadi ya. 123. Nah, kalau nanti sudah diterjemahkan bahasa Indonesia bisa jadi itu ringkasan. Jadi enggak semuanya, enggak lengkap itu, cuma diambil yang atau dihilangkan yang pengulangan-pengulangan. Jadi Imam Bukhari itu kan banyak menulis bab, tetapi hadisnya sama, cuma beda riwayat. Tapi hadisnya mirip-mirip. Nah, bisa jadi kalau yang ringkasan itu cuma disebutkan satu hadis saja. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 123 disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah. Apa yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah itu bagaimana wahai Rasul? Nah, ini cocok dengan ayat yang sedang kita pelajari tentang fi sabilillah. Dan dalam hadis ini ada penjelasan Rasulullah SAW terkait al-qital fi sabilillah itu yang bagaimana? Orang yang bertanya tadi kembali meneruskan pertanyaannya,
Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan fa rafa'a ilaihi ra'sahu wa qala ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Wahai Rasulullah, perang fisabilillah itu bagaimana? Karena di antara kami ada yang berperang gara-gara marah, karena harga dirinya disinggung, dicela nggak terima misalkan, akhirnya perang. Ada juga yang berperang karena fanatik suku, fanatik kabilah. Karena ada kabilahnya yang diganggu, akhirnya entah benar entah salah, akhirnya dia berjuang untuk membela orang satu kabilahnya. Namun jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, atau barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka itulah yang dimaksud dengan fisabilillah. Nah, jadi orang berperang, orang berjuang itu kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar kalimat Allah itu tinggi. Nah, kalau kita berjuang, berdakwah, ngajak orang ngaji, itu tujuannya apa? Agar kalimat Allah itu tinggi. Itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya bukan untuk balas dendam, mboten. Tujuannya bukan untuk kesejahteraan ekonomi, mboten. Bukan untuk pula membela kabilah, tidak. Tetapi tujuannya adalah napa Ibu? Menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Nah, nah niki setelahnya niki. Orang-orang yang ingin kalimat Allah itu tinggi berarti mereka menginginkan la ilaha illallah itu tinggi, tersebar, dipahami, diyakini oleh manusia. Jadi itu tahap awal. Sekarang banyak nggak di sekitar kita orang yang nggak ngerti la ilaha illallah? Banyak sekali. Mereka mulutnya mengatakan la ilaha illallah, lisankan bolak-balik mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata nyembah kuburan. Maka dakwah kita ngajak mereka untuk ngaji ini agar mereka paham makna la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah itu mau tinggi kalau kawan kita sendiri, saudara kita sendiri nggak paham? Nah, nah, jadi bagaimana caranya kita memahamkan saudara-saudara kita makna la ilaha illallah? Nah, jadi kan banyak orang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa Pak? Mboten semrap, wis pokoke ngono. Wis pokoke teko biyen ngono. Padahal makna la ilaha illallah itu adalah makna yang agung yang mana tiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kalimat la ilaha illallah. Itu adalah dakwah utama para rasul. Nah, sebagian masyarakat mereka itu memahami bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Masyarakat memahami, sebagian masyarakat memahami bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Pertanyaan saya pada Ibu sekalian, pemahaman ini betul apa betul? Benar enggak tidak ada pencipta selain Allah? Yakin? Oh, ngoten nggih. Apakah itu makna la ilaha illallah? Nah, nggih. Jadi kalau dikatakan sekedar dikatakan tidak ada pencipta selain Allah memang betul, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Karena orang-orang musyrik sekalipun meyakini tidak ada pencipta selain Allah.
Tapi orang-orang musyrik zaman jahiliyah mereka meyakini adanya Allah, meyakini Allah yang menciptakan, tetapi dalam sisi peribadatan mereka tidak mau kalau hanya kepada Allah saja. Masa Tuhan satu, nyembah kok satu? Nyembahnya Tuhan akeh gitu ya. Ada Tuhan apa? Tuhan Lata, Tuhan Uzza dan lain sebagainya. Nah, maka perjuangan belum selesai. Oleh karena itu di antara perjuangan kita adalah memahamkan masyarakat ya dengan dakwah yang hikmah apa itu makna la ilaha illallah, itulah fi sabilillah. Caranya bisa macam-macam. Ya, asalkan tidak nabrak syariat. Bisa dengan ngundang ibu-ibu kajian. Ya. Dalam kan ada kan yang cara dakwahnya itu nabrak syariat, misalkan dengan joget-joget dulu kemudian didakwahi. Ada yang pakai alat-alat musik ya biar kumpul dulu kemudian didakwahi, tapi akhirnya dakwahnya tidak tersampaikan. Dalam itu bahas alat musik ya. Kalau kita bahas alat musik, silakan dibuka hadis riwayat Bukhari nomor 5590 gangsal 1000 gangsal 100 sangang dosa. Nah niku dibaca niku. Niku langsung bukan perkataan Pak Ustadz, perkataan Rasul niku tentang hukum alat musik. Sudah kita ulang-ulang balik-balik nggih. Nah, alat musik itu hukumnya apa? Nah, di situ jawabannya ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Jadi caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Rasul sudah ada enggak alat musik? Zamannya Imam Syafi'i, zamannya para ulama sudah ada. Terus pundi? Ya, misalkan yang boleh, nggih. Misalkan diundang kajian Ahad pagi misalkan. Atau misalkan panjenengan dakwah buat video yang bermanfaat kemudian disebarkan misalkan caranya lagi yang tidak nabrak syariat, panjenengan tumbas buku yang kecil-kecil misalkan jenengan berikan hadiah kepada kawan-kawan, kan banyak sekali niku nggih. Jadi silakan pakai cara dakwah yang bagaimana silakan, asalkan jangan nabrak syariat, caranya harus sesuai yang diizinkan oleh syariat Islam. Nah, nggih ngoten. Jadi kan zamannya Rasulullah SAW itu kan sudah ada nyanyian toh. Kan sudah ada nyanyian, kan sudah ada. Dan ternyata nyanyian pada zaman Rasulullah SAW itu digunakan untuk membendung dakwah malahan. Digunakan untuk membendung dakwah. Nggih. Nggih. Mboten bernyanyi. Jadi ada dua pengecualian tentang alat musik. Yang pertama, di waktu-waktu tertentu dengan alat tertentu, kemudian pelakunya juga orang tertentu, anak-anak perempuan yang kecil-kecil itu, alatnya adalah duf. Duf itu semacam rebana tapi enggak pakai kerincingan, nggih. Kemudian nah, di waktu khusus yaitu di waktu Idul Fitri ya atau hari raya kaum muslimin dan di waktu pernikahan ketika walimah. Nggih. Nggih, jadi alat musiknya khusus yaitu pengecualian. Pengecualian bahwasanya di dalam agama kita itu ada kelapangan. Jadi pada waktu walimah misalkan, nah itu ada nasyid-nasyid yang memang dinyanyikan oleh anak-anak kecil untuk memeriahkan
walimah itu? Karena walimah kan untuk disebarluaskan bahwasanya fulan dengan fulana telah mengadakan akad nikah. Ini bukan zina tapi ini adalah syar'i kan gitu. Tapi kalau dakwah tidak ada. Okay? Bahkan ada nyanyian pada zaman Rasulullah SAW itu digunakan oleh orang-orang musyrik Mekah untuk menghalangi dakwanya Rasulullah. Ketika Rasulullah dakwah, muncul orang musyrik tujuan wanita untuk mengganggu dakwanya Rasul. Agar orang nggak dengar perkataan Rasul, akhirnya wanita. Akhirnya Rasulullah pindah. Biduan wanita ini disuruh ikuti. Begitu terus. Dan Rasulullah SAW tidak mengadakan biduan wanita tandingan, tidak. Oh sana biduan wanitanya soalnya merdu, kita tandingi dengan yang lebih merdu. Apakah seperti itu? Mboten. Karena ada dalam surat Luqman ayat 6 bahwasanya perkataan yang menyesatkan itu adalah digunakan untuk orang-orang untuk mengolok-olok azab, untuk mengolok-olok apa? Monggo dibuka dulu guys, surat Luqman ayat ayat 6. Surat Luqman surat 31 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin." Nggih, monggo. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh dosa yang membinasakan. Nggih. Jadi di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir disebutkan lahwal hadis itu apa? Ma yulhi an taatillah kal ghina. Sesuatu yang menjadikan seseorang itu lalai dari taat kepada Allah seperti nyanyian. Jadi dalam tafsir disebutkan tafsirnya adalah nyanyian. Betul nggih? Lanjut Ibu. Nah, jadi tetap tujuan kita adalah untuk mendirikan kalimatullah la ilaha illallah, tapi caranya harus dengan cara yang diizinkan oleh syar'i. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka juga berjuang, mereka juga berperang, tetapi landasan mereka adalah fi sabilit tauhid, perjuangan mereka adalah di jalan tauhid. Nah, sekarang tauhid niku napa? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kata tauhid dari sisi bahasa itu dari kata tughyan, mustaqun minat tughyan, derivat dari kata tughyan, tagha yatgha, yang maknanya adalah mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas, kelewatan, kebangetan. Kamu jawazatil haq ilal batil, seperti melewati batas yang hak akhirnya kecemplung ke dalam yang batil. Wa mujawazatul iman ilal kufri, dan melewati batas iman akhirnya kecemplung dalam kekufuran, dan yang seperti itu. Nah, maka tauhid itu banyak. Tauhid itu banyak. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan wat tawaghitu kasiruna wa ru'usuhum khamsatun. Tauhid itu banyak macamnya, tetapi pentolannya ada 5. Dedengkotnya apa ya namanya? Kepalanya atau ya pentolannya ada 5. Bosnya, nggih, monggo. Nggih. Jadi pentolannya tauhid ada 5. Yang pertama, iblisu la'anahullah. Yang pertama adalah iblis. Iblis itu nama di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang durhaka kepada Allah. Ya.
nenek moyangnya syaitan dari kalangan jin. Yang kedua, waman ubida wa huwa radhin. Pentolan tauhid yang kedua adalah siapa yang dia diibadahi oleh manusia dan dia dalam keadaan ridho. Dia itu makhluk, bukan khalik. Dia itu ciptaan Allah, tapi dia senang kalau disembah oleh orang lain. Dia kata toh. Makhluk yang disembah orang lain, makhluk yang lain, tapi yang disembah itu senang. Ya ridho. Kan banyak. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Jadi bentuk persembahan kan banyak nggih. Bentuk persembahan, penyembahan, peribadatan banyak. Bisa jadi dalam rangka ketaatan. Kamu harus lebih taat saya misalkan daripada taat Al-Quran. Nah itu kan bentuk peribadatan. Atau misalkan ada orang mengkabarkan sesuatu yang gaib, kamu harus percaya. Nah itu juga bentuk peribadatan. Yang nomor sekawan nggih kali ini. Wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, dan diantaranya adalah seseorang yang mengaku tahu ilmu gaib, dan ini adalah definisi dari dukun. Dukun itu siapa? Man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang ngaku tahu ilmu gaib. Ngaku tahu ilmu gaib. Entah dia menamakan dirinya dengan orang yang punya karomah, ilmu putih, kemudian ilmu apalagi ilmu setrum dan lain sebagainya. Meskipun dia ngaku kiai, ngaku ustaz, ngaku ulama, tapi kok ngaku tahu ilmu gaib, dukun. Dan itu termasuk golongan tauhid. Karena perkara yang gaib itu hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meyakini kalau ada makhluk yang tahu ilmu gaib, tidak boleh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin surat 72 ayat 26 sampai 27. Ayat 26-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. 26-27. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Ayat 27. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengajarkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Niku sampai tingkat mana dulu? Sampai gaib apa mboten? Karena yang tahu gaib hanya Allah. Contoh yang tahu perkara gaib itu adalah masa depan. Masa depan itu gaib kita tidak bakal tahu. Misalkan ada orang mengatakan, Bu, panjenengan besok mati loh Bu, gitu. Kira-kira percaya apa mboten? Besok sampean bakal dapat menantu orang Purwakarta Bu. Nek ada orang Purwakarta datang sampean terima. Misalkan seperti itu. Sampean besok akan dapat rezeki 1 miliar. Asalkan beli jimat dari saya misalkan. Nah akhirnya todolan.
Pokoknya kalau ada orang mengatakan perkara gaib termasuk diantaranya adalah masa depan, maka tidak boleh dipercaya karena tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Dan sebagian orang yang tokoh agama, yang katanya tokoh agama, ngaku tahu ilmu gaib. Sebelum tamu datang dia sudah tahu. Ya kiamat kapan datang dia tahu. Padahal itu adalah ilmu gaib dan tidak ada yang diberitahu ilmu gaib kecuali Rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan kiamat pasti datang, boleh karena ada dalilnya. Dalilnya dari Rasul. Semua Rasul. Tapi kan yang kabarnya sampai kepada kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang valid, otentik sampai sekarang kan yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi setelahnya kan kitab suci yang diturunkan pada mereka itu kan nggak dijaga oleh Allah. Cukup dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lah adapun makhluk halus maka ini dirinci. Ada kalau dalam bentuk asli maka setan tidak bisa dilihat. Dalam bentuk asli setan jin tidak bisa dilihat. Tapi kalau dia ngembo-ngembo menjelma bisa dilihat. Dan ya kalau orang bisa lihat, ya kita prihatin, kasihan kan normalnya tidak bisa lihat. Kalau bisa lihat berarti diganggu. Ya sekarang lebih dahulu kita baca surat Al-A'raf ayat 27 bahwasanya kita nggak bisa lihat setan. Oke. Jenengan kepengin lihat setan apa mboten? Mboten nggih, alhamdulillah. Nggih. Karena memang normalnya kita tidak bisa lihat setan. Kalau ada orang bisa lihat setan dalam tanda kutip jelmaan maka itu diganggu. Al-A'raf ayat 27. Ya, monggo. Nggih, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dalam gangguan, paling enggak digoda, gitu loh. Nanti akan kita jelaskan. Monggo dibaca dulu Al-A'raf ayat 27. Nggih, ketemu dari tengah yang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Monggo kalau semuanya juga enggak apa-apa. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya dia iblis syaitan itu bisa melihat kita. Ngoten nggih? Sepakat nggih? Tapi kita tidak bisa melihat setan. Lah, apakah akan kita salahkan ayat ini karena ada orang ngaku saya lihat setan? Percaya mana? Percaya orang itu atau percaya ayat Al-Quran? Al-Quran. Maka tidak bisa orang itu melihat setan dalam bentuk asli. Maka oleh karena itu kalau ada orang ngaku kawin dengan jin muslim loh, bentuknya awakmu gak ero kok iso kawin itu loh. Ya. Padahal kalau orang itu mau menikah itu kan nazar dulu nggih. Calonnya dilihat dulu ya, gudiken apa mboten, panuwun apa mboten. Itu kan nggih. Ya, orangnya tinggi atau pendek. Ini perempuan Asia atau bukan, kan gitu dilihat nazar. Ini soleha apa enggak. Lah kalau jin nikahi jin gimana cara nazarnya kan gitu. Tapi kalau setan itu melakukan tipu daya, dia itu menjelma, maka bisa.
Tapi bukan dalam bentuk asli. Nggih. Bisa jadi nanti waduh panjang niku nggih. Nah, pernah terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pokoknya di akhir ayat ini ya, kita kan baca An-Nisa 76. Nanti di situ ada cara menanggulangi gangguan syaitan. Inna kaidah syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Nah, makanya ngaji ben ngerti cara menanggulangi setan. Jadi kan kalau orang menanggulangi corona kan harus ngaji nggih. Ke tim kesehatan pakai masker, pakai napa niki sing semprotan niki nduk kene niki. Hand sanitizer. Nah, kan perlu ilmu. Begitu pula menanggulangi setan sudah ada caranya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sahabat Abu Hurairah. Ya. Dalam paling singkat diantaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga bisa pakai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Dibaca berapa kali? Sehari berapa kali? Loh. 6, pagi 3, sore 3, atau bisa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan di antara yang paling manjur adalah membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzatu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nih. Jadi kan setan kan betul kelihatan nggih. Tapi setan bisa melihat kita. Maka cara tolak setan itu adalah dengan memohon perlindungan kepada zat yang maha melihat, tapi setan nggak bisa melihatnya. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada semprotan anti setan, belum ada nggih? Kan nggak ada memang. Yang bisa menolak setan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi jangan dikira aku wis ngaji Sabtu Ahad pagi aku wis gak mempan setan. Jangan. Nabi saja orang paling mulia sudah diampuni dosanya, ternyata masih disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid bin Aqsam. Nah, kemudian akhirnya turunlah 2 surat, hikmahnya turunlah 2 surat, akhirnya dibaca terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja berlindung kepada Allah, padahal beliau orang paling mulia, apalagi kita sing gak jelas niki, sing akeh dosane, akeh rasan-rasan, akeh ya, banyak dosanya kita ini. Maka kita itu lebih butuh untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu itu Rasulullah kan disihir oleh Labid bin Aqsam, akhirnya turun 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau Al-Mu'awwidzatu itu 3, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Mu'awwidzatani itu 2, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah turunnya 2 surat ini, maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 surat ini untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca tafsirnya itu maknanya sangat luar biasa. Nah, maka kita sekarang masih surat An-Nisa nggih, kira-kira kapan sampai Anas niki? Masih berapa tahun? Ke 2000 nggih. Nah, 2000 kula tasik niku, Bu. SMP kula. Cilik nggih. Berarti panjenengan niku lebih senior, lebih lama ngajinya daripada saya nggih. Bareng. Nah. Nggih. Lanjut. Yang mana, Bu? Oke, jadi zikir pagi petang itu macamnya banyak, dan di antara faedah zikir pagi petang itu adalah untuk tolak bala. Tolak bala yang syar'i itu zikir pagi petang. Ojo nggawa akik, nek akik malah syirik.
Ya. Akik itu tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali di antara lafaz-lafaz zikir pagi petang itu adalah memohon perlindungan kepada Allah. Contoh, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wal fis wa samiul alim. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Birahmatika astaghits itu, ya. Lanjut Ibu. Enggak apa-apa kalau nanti ada yang tidak dipahami langsung tanyakan mawon, nggih. Nah, ini masih bahas tauhid belum selesai tadi ya. Nah, ya 5 ya. Ya. Intinya tadi orang itu bisa melihat jin tapi itu adalah bukan bentuk asli. Dan ada seorang imam namanya itu diganggu oleh jin ketika beliau sholat malam. Jadi sholat malam itu kan amalan yang mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setan ini ingin ganggu beliau, akhirnya menjelma jadi anak kecil. Malam-malam, bayangkan guys, sekitar jam 1, jam 2, kok ada anak kecil di depan. Serem nama boten niki. Sama imam dikejar. Tadi bentuk tadi, ya. Akhirnya sosok tadi itu lari ketakutan dikejar. Akhirnya dia lompat pagar sehingga terdengar bunyi gedebuk. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan takut kita. Tapi kalau kita enggak takut kepada Allah, ya setan berani sama kita. Enggak, sekarang orang seperti ini. Dikasih tahu riba haram. Wah, jare sapa ngono ya. Ketika dikatakan berzina dosanya ini dan itu, ghibah ngerasani dosanya itu enggak takut. Tapi ketika dikatakan sundel bolong, dia takut. Kan aneh. Enggak sholat itu dosa besar. Yang enggak sholat sama sekali itu adalah kufur. Enggak takut nih. Tapi ketika diberitahu oleh orang lain, di sana masih ada pocongan, dia baru takut. Enggak takut kepada Allah, takutnya kepada hantu, kan ngoten. Lanjut dulu lah, enggak mari-mari nggih. Yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Tauhid yang kelima adalah barang siapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan hukum yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam barang siapa yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Ya, tak ringkas coba nggih. Ini kan saya menerjemahkan terjemah bebas niki. Kalau biasanya itu berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, sama maknanya. Berhukum dengan selain hukum Allah. Nggih. Kalau yang dibilang takut tadi ya, kita misalnya takut kepada pocong, itu apa tidak termasuk takut yang tabiat ya Ustaz? Seperti kita takut sama harimau, takut sama anjing gila, gitu ya. Itu tabiat gitu ya Ustaz? Nggih, kalau itu takut. Nggih. Kan ngeten lho nggih. Takut itu kan bermacam-macam. Ada takut tabiat yang merupakan sifat dasar manusia. Misalkan di depan rumah jenengan ada orang gila bawa celurit. Nah, kira-kira apa jenengan takut atau sama guyu-guyu? Ya takut. Di rumah ada ular piton besar sekali. Ya takut kita. Sebagai manusia kita takut. Itu takut tabii, itu wajar.
Dan takut seperti ini, ya, kalau dilawan dalam rangka taat kepada Allah ini semakin memperbesar pahala. Seperti orang berjihad, itu takut ketemu pedang, takut kena panah, ya takut. Tapi semakin dilawan semakin berpahala ketika orang itu berjihad di jalan Allah. Lah, ada takut yang lain yang sampai bentuk pengagungan, sampai bentuk peribadatan. Takut seperti ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ngerti nggih? Misalkan kalau misalkan tidak memberikan sajen kepada gunung, nanti gunungnya meletus, gunungnya ngamuk, motong gunungnya. Nah, kalau nggak memberikan tumbal atau persembahan kepada laut, ada kepala kebo dilarungkan ke laut, wahai laut misalkan jangan marah ya, ini ada kepala kebo. Nah, itu kan takut, tapi bukan kepada Allah, padahal laut itu tidak mampu untuk mendatangkan musibah, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai seperti itu, maka bisa sampai ke dalam derajat syirik. Ngerti nggih? Lanjut. Nggih. Nggih, jadi berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah hukumnya. Hukum apapun ada. Ya, kalau kita bahas fikih kan ada 5 hukum ya. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib gitu ya. Ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hukum Allah. Kalau kita merubah-rubah hukum Allah, ya, atau memanggil manusia, menyuruh manusia untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yang bertentangan dengan selain hukum Allah, maka termasuk tauhid. Misalkan di suatu negara tidak boleh pakai jilbab, ya, kan ada niku. Nggak boleh tidak boleh berpuasa. Kalau ada orang sholat masjidnya dirobohkan, maka itu adalah hukum selain hukum Allah. Ya. Ini beberapa contoh tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Nggih. Dalam sampun. Sampun nggih. Nggih niku kelima. Nggih. Nggih. Iya. Bisa jadi dia seperti Fir'aun, ini yang paling parah. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan kalian yang paling level tertinggi, kata Fir'aun. Tapi mati ini dikelelepkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seperti itu. Ada yang samar-samar. Dia ingin orang itu agar taat mutlak kepada dia. Padahal yang diperintahkan adalah kekufuran. Wes pokoknya jamaahnya harus taat pada dia. Yang enggak taat saya misalkan neraka. Nah, itu kan sama saja beribadah kepada tokoh fulan. Jadi wis gak gawe Quran hadis, wis pokoknya apa jari saya, wis tenang wae, selamat. Nah, ojo adek takon dalil, ojo adek takon Quran dan sunnah, itu katanya ada yang seperti itu. Wis disuruh taat mutlak sama tokohnya, ustadznya atau pimpinannya. Ada lagi pertanyaan? Atau lanjut? Nggih.
Jadi mengolok-olok Allah dan Rasulnya itu adalah salah satu nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman. Islamnya batal, berarti apa? Kafir. Meskipun pelakunya sekedar guyon. Karena tidak layak Allah diguyoni, tidak layak Rasul dijadikan bahan guyonan, apalagi agama tidak layak dijadikan bahan guyonan. Jangankan agama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibu saja tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Ibu itu adalah orang yang sangat mulia bagi kita, kok dijadikan guyonan. Niki kebanggaan mboten niki. Nah, misalkan kadang pelawak itu mengatakan saya anak setan gitu. Nah, itu berarti mengatakan orang tuanya apa? Setan. Apalagi yang diolok-olok oleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada surat Ali Imran 106. Mohon maaf, At-Taubah 66. At-Taubah 66. At-Taubah 66. 65 sampai 66 ya. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." 75 76 65 66 nggih 65 dan 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersedekah dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah berbuat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi dalam ayat ini diceritakan tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu kan nyamar Islam ya. Ya, orang yang nyamar Islam. Mereka ini mencela sahabat, bukan Rasul. Sahabat yang dicela. Dikatakan sahabat itu orang yang gerangsang, banyak makan. Ya. Sahabat itu pengecut. Tapi mereka mengatakan ini guyon saja biar enggak capek dalam perjalanan. Ternyata mencela sahabat itu adalah termasuk perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Apalagi yang diejek, yang diolok-olok adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Jadi hati-hati. Di antara kaum muslimin itu ada yang suka mencela sahabat, terutama sahabat Muawiyah. Ya. Di antara kelompok-kelompok tertentu suka mencela sahabat. Bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat. Nah, ini bukan Islam ini ya, bukan pemahaman Islam. Seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan sahabat Umar dan sahabat yang lain banyak. Cuma beberapa sahabat saja yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Kalau sahabat mereka sudah kafirkan, berarti Al-Quran tidak sah menurut mereka, karena Al-Quran sampai kepada kita melalui para sahabat. Oke? Oke. Berapa jam lagi nih? Sampai jam 10? Nah niki lagi ini tafsirnya masih lama niki, apa tanya jawab dulu silahkan. Iya, tanya jawab Wan. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan sedikit.
Ya ini tadi ayat 6566 tadi. Iya. Iya, itu kejadiannya dalam tafsirnya disebutkan ketika berperang dalam perjalanan kan capek nggih. Orang-orang munafik mencela sahabat. Para sahabat dikatakan sebagai orang yang banyak makan. Gerangsang bahasa kita nggih. Para sahabat mereka olah-olah sebagai orang yang pengecut. Sambil guyon-guyon. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang munafik itu kaget, takut setengah mati, khawatir diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya mereka itu minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turunlah ayat ini. Rasulullah nggak ngereken mereka. Rasulullah naik kendaraannya pergi. Orang munafik ini gelandotan kepada kendaraannya Rasulullah dalam rangka minta maaf, tapi perbuatan mereka ini sudah melewati batas. Oke. Ada lagi Ibu? Apa cukup kan? Gimana? Pokoknya ibu boten ngantuk, boten ngomong dhewe nggih. Nah. Boten ngantuk? Nggih. 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 Nah, tadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 76 bahwasanya orang-orang kafir itu mereka berjuang di jalan Taghut. Lah, tadi kan Taghut maksudnya banyak. Terus Taghut di sini itu yang mana? Taghut di sini itu yang mana? Maka di dalam tafsir As-Sa'di dan pada tafsir Zadul Masir itu tafsirnya Ibnu Jauzi. Makna Taghut yang dimaksud dalam ayat ini adalah syaitan. Yang dimaksud adalah setan, ya. Berarti orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir mereka itu berjuang berperang di jalan syaitan. Orang-orang muslim tadi yang beriman punya misi apa tadi misinya Ibu? Ya, li'ila'i kalimatillah, agar kalimat Allah tinggi. Kalau jalan setan apa? Di antara misi mereka adalah surat Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa misi mereka? Jadi kan mereka itu jalan-jalan. Setan itu pengen apa sih? Karena setan dengan pembantunya itu sama-sama satu misi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perkataan iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Al-A'raf ayat 7 ayat 16. Nah, berarti misinya iblis napa mriki? Menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi anak Adam dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu fisabilillah. Orang-orang beriman harus menempuh fisabilillah. Iblis, setan tidak mau. Akhirnya mereka menghalang-halangi. Ya. Kita ingin, ya orang-orang yang beriman ingin agar la ilaha illallah tersebar. Iblis tidak mau.
Orang-orang beriman menginginkan agar sunnah Rasulullah SAW tersebar, dipahami, dilaksanakan. Iblis mboten purun, tidak mau. Bahkan dia menghalang-halangi dari hal itu. Maka jangan kaget kalau ada orang berjenggot dikatakan mbek. Nah, orang berjilbab, bercadar dikatakan ninja Hattori. Nah, kebanjiran. Ya. Ada yang mengatakan gini, kamu cepat tumbuh tinggi ya. Nah, karena celananya sudah kekecilan. Kamu cepat tumbuh tinggi. Nah, vitaminnya ada gitu semacam-macam. Ya. Intinya mereka itu ingin menghalang-halangi dari jalan yang lurus, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas jalan yang mereka tempuh adalah jalan syaitan. Jadi kan syaitan itu punya pembantu dari kalangan manusia. Lah visinya setan dengan visinya setan dari jenis manusia itu sama. Mereka itu sama. Nah, kemudian maka perjuangan itu belum tentu terpuji. Ini ada sebuah faedah dari Mausu'atu Tafsir, bahwasanya perjuangan itu tidak serta-merta terpuji. Tidak serta-merta terpuji. Karena orang beriman berjuang, orang kafir juga berjuang. Keterpujian itu tidak dikaitkan dengan ada dan tidaknya perjuangan. Tetapi sesuatu yang terpuji adalah dilihat dari apa landasan dia berjuang. Ya. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 76 disebutkan orang-orang yang beriman mereka juga berperang. Orang-orang kafir mereka juga berperang. Tapi perbedaannya apa? Landasannya berbeda. Amal niat juga nanti juga akan mempengaruhi kepada caranya juga. Nah, kalau orang niatnya sudah benar-benar benar, maka nanti akan caranya juga akan mengikuti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita akan bahas umumnya saja, bahas perjuangan. Lah banyak orang kan mengaku berjuang, ya, mengaku memperjuangkan hak rakyat kecil, orang miskin, tapi ternyata kok korupsi. Nah, oleh karena itu, setelah mengetahui adanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan adanya orang-orang yang berjuang di jalan syaitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Ya, ini baca itu 76 ya. Setelah mengetahui adanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan sebagian lain berjuang di jalan syaitan, kemudian Allah berikan perintahnya. Apa perintahnya? Coba jenengan perhatikan ayat 76. Kan sudah dijelaskan, orang yang beriman berjuang di jalan Allah sabilillah. Orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid. Kemudian perintahnya apa? Apa perintah yang ada dalam ayat itu? Jadi kan ada penjelasan kemudian perintah. Apa perintahnya? Faqatilu auliya asyaiton.
Oleh sebab itu perangilah kawan-kawannya syaitan, perangilah bolo-bolonya syaitan, perangilah partner-partnernya syaitan. Jadi syaitan itu punya relasi, punya rekan. Ya. Kita mau daftar mana ini? Kita mau mendaftar menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala atau mau daftar jadi partnernya setan? Nah, partnernya setan siapa? Ya sama, mereka juga manusia seperti kita, karena setan itu ada dua jenis. Ada setan dari jenis jin, ada yang dari jenis manusia sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nas yang terakhir ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan demikian sampai akhir, baik dari golongan jin maupun manusia. Baik setan jin maupun setan manusia dalam hal ini misinya sama apa? Menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Pokoknya ini sampai lurus mereka gregetan. Kalau ada kaum muslimin yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka setan dari jenis jin manusia mereka kebakaran apa? Kupingnya kepanasan. Enggak rela mereka. Dan kenapa kok bisa sama ini? Antara jin, setan dari jenis jin dan jenis manusia, karena keduanya bisa berkolaborasi. Ya. Bekerja sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun." Setunggal atus kali welas 112. Dan demikianlah untuk sekian army akan dijadikan yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang tidak sebagai dibuat. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Barakallahu fikum. Jadi mereka antara jin, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia, mereka itu saling bekerja sama. Dalam banyak apa? Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada orang-orang beriman terkait hal ini adalah kita harus memerangi penolong syaitan. Kalau level kita yaitu berdakwah dengan lisan, mengingkari syiar-syiar syaitan seperti para dukun, orang-orang yang tidak mau dengan agama Allah, orang-orang yang mencela Rasulullah SAW, itu harus diperangi. Tapi kalau level kita, karena kita adalah rakyat biasa, maka kita perangi dengan lisan, dan di antara caranya adalah dengan ngaji, mengaji tauhid, mengaji sunnah Rasulullah SAW, kemudian sebarkan kepada manusia agar saudara-saudara kita sama kaum muslimin mereka faham tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya diganti, caranya diganti. Misalkan yang dilakukan oleh para nabi, mereka sebelum berdakwah mereka itu berhias dengan akhlak yang mulia.
Contoh nggih. Nah, atau panjenengan kalau ketemu senyum. Kalau ketemu dengan ibu-ibu yang lain maka senyum yang ramah. Nanti ketika orang itu merasa sudah nyaman maka panjenengan dakwah itu lebih mudah. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara bisa berdakwah. Nabi Yusuf ini ya, penjara ini biasa isinya apa Bu? Penjahat biasanya, meskipun tidak semua. Karena Nabi Yusuf alaihissalam sendiri beliau ada di penjara karena dizalimi oleh orang lain. Tapi begitu beliau masuk penjara, tapi kita jangan sampai ya, waliyadzubillah. Ketika dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam beliau itu berdakwah bahkan dipercaya oleh penduduk penjara karena akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu mulia. Nah, jadi kalau orang awam itu pertama orang awam pertama biasanya itu enggak lihat dalil dulu. Karena mereka orang awam, yang dilihat itu adalah akhlak kita. Jadi dalile wong awam, wong iku merengutan. Gak seneng gitu. Tapi kalau orang itu ramah, akhlaknya baik, ya maka biasanya lebih diterima. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayat ini kita lanjutkan pekan depan, ngoten? Yeah. Sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Yeah. 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 Ya. Ngeten nggih? Nggih. Ya. Di antara sifatnya syaitan itu adalah khannas. Di antara sifatnya syaitan adalah al-khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Napa artinya khannas Ibu? Oh, boten. Waswasil khannas. Dia itu pemberi waswas dan dia itu khannas. Oke, dengan pegang terjemah, monggo. Khannas niku sing maju mundur. Boten setan itu maju mundur. Kayak taktik perang gerilya niku lho. Ya. Ketika manusia kadang setan itu maju menggoda kita, kadang setan itu mundur meninggalkan kita. Maju mundur. Kapan setan maju? Kalau kita lupa zikir. Kalau kapan setan itu kabur? Kalau kita berzikir, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu macam zikir banyak Bu. Dari bangun tidur, zikir pagi, zikir setelah sholat, zikir kejadian-kejadian tertentu, mau berbuat tertentu, zikir sore, zikir sebelum tidur. Jadi bangun tidur sebelum tidur banyak macam-macam zikir. Belum lagi zikir-zikir yang mutlak. Di antara faedahnya adalah untuk menolak setan. Coba jenengan buka hadis riwayat Bukhari nomor 608. Sing asli tapi nggih.
Apa tak posting di grup saja, Cek? Iku. Sampeyan bisa bacanya. Saya punyanya yang niki lho, Bu. Napa yang aslinya kan bacanya itu lebih itu. Lebih lengkap ya. Nah, tak taruh grup niku nggih. Itu Rasulullah SAW bersabda yang dalam kurung 2 itu, idza nudiya lis-sholati adbaros syaiton. Kalau azan dikumandangkan, setan kabur, walahu durat sampai terkentut-kentut. Ya, saking takutnya dia. Hatta la yasma'at ta'dzin, dia kabur jauh sampai tidak mendengar azan. Fa idza qadan nidaa aqbala, tapi kalau azan sudah selesai, setane balik malih. Dia kabur tapi tidak menyerah. Azan selesai, dia balik lagi. Hatta idza suwiba bis sholati adbara, dan ketika qomat, setane kabur malih. Hatta idza qadat taswib aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Tapi kalau sudah selesai qomatnya, iqamahnya, setan balik lagi, orang yang sholat digoda oleh syaitan. Jadi jangankan di rumah, jangankan seperti ini, orang sholat pun diganggu oleh setan. Dipengaruhi setan, akhirnya ingat segala sesuatu yang lupa, ingat lagi ketika sholat. Ya, ibu-ibu lali ndekek cawek nang ndi, lupa ketika sholat, ingat. Kenapa? Dibisiki setan. Ibu-ibu durung bayar arisan misalnya, durung bayar PDAM, ketika sholat eling, masya Allah, aku mau ajakin nitip jengkol nang ibu fulana, saya lupa. Baru sholat duhur, Allahu Akbar, jengkol ingat, terasi ingat. Nah, karena dalam sholatnya kita kurang zikir, akhirnya setan bisa masuk. Padahal ketika sholat, padahal kalau dalam sholat zikir setan nggak bisa masuk kan, ngoten nih. Tapi karena kita sering ngelamun, sering itu, nah, oleh karena itu kita itu banyak-banyak berzikir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqula bismillah au kama qala. Yang menjadi penghalang antara pandangan setan dan aurat manusia ketika mereka masuk jeding kamar mandi atau khala, ya, jumbleng, adalah dengan mengatakan bismillah. Sebelum masuk bismillah dulu agar tidak dipelototi setan. Ini kan ridho apa mboten dipelototi setan? Ndak ridho, ya. Tapi setan senengane iku ngoten. Baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan waliyadzubillah, nggih. Jadi banyak-banyak zikir. Oleh karena itu, ya, masuk rumah ada zikir. Ya, kumpul suami istri ada zikir, makan ada zikir. Kalau kita makan enggak zikir, setan ikut makan. Berarti kita makan sambil makani setan, berarti ternak setan. Setane lemu-lemu. Akhirnya setan semangat goda kita. Ya, jadi kan kenapa sih kok para sahabat itu masya Allah pinter-pinter apal sekian ribu hadis itu ya. Ya, padahal dulu itu makanannya itu masya Allah serba kekurangan. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu sampai pingsan gara-gara kelaparan. Tapi hafal 5.000 sekian hadis. Lah kita makan kita ini sudah 4 sehat 5 sempurna, ngoten nggih. Pertanyaannya apal hadis pinten? Nah, kita kurang zikir, kadang makan itu kurang zikir, ya. Nah, kalau nggih mahal nggih napa? Lobster. Nah, kadang makanan itu sudah sehat, 4 sehat 5 sempurna, mahal, tapi barokahnya kurang karena kita tidak berzikir, tidak berdoa sebelum makan. Nah, ngoten nggih. Ada lagi Ibu? Hah? Oke. Nggih.
agar ya. Membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim sambil dada ini 3 kali gitu ya. Nah, agar pagi hari kita semangat apa itu prima gitu nggih. Itu resepnya dari malam hari. Ada yang punya Riyadhus Shalihin? Itu halaman hadis nomor 1165. Bab Fadlu Qiyamil Lail. Bab keutamaan salat malam, hadis nomor 1165. Kalau Riyadhus Shalihin ini biasanya itu nomornya podo-podo kabeh nggih. Jadi kadang saya merujuk ke Riyadhus Shalihin. Hadisnya muttafaqun alaih. Bab keutamaan salat malam, hadis nomor 1165. Oke. Rasulullah SAW bersabda, "Yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Ya. Setan mengikat di atas kepala, ya, qafiyah kepala. Qafiyah ini apa nih? Pokoknya kepalanya itu diikat oleh setan. Wah idza huwa nama, ketika dia tidur. Salasa uqadin, 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Tiap ikatan setan mengatakan malam masih panjang, sik suwe aja tangi dhisik. Ya iki bisikan setan. Turu dhisik wis talah, turu dhisik. Saiki sik jam 09.00, saiki sik jam 10, saiki sik jam 1, sik jam 2. Sik suwe, sik ana waktu turu. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in halas uqdah. Tapi kalau bangun tidur dia berzikir kepada Allah, maka lepas 1 ikatan setan. Kalau wudu lepas 1 lagi. Kalau dia sholat maka lepas 1 lagi sholat malam ya. Maka pagi hari dia nasyiton thayyiban nafsi, dia akan menjadi prima dan hatinya sejuk, bersih, enak wis, wecoh. Wa illa, tapi kalau enggak, maka pagi hari dia jiwanya terganggu, kemudian aras-arasen. Nah itulah setan, ketika tidur pun setan itu ganggu kita. Gangguan setan itu setiap saat, maka zikir juga harus setiap saat. Oke? Tapi ingat, tipu daya setan itu lemah asalkan kita mau zikir. Nah itu resep dari malam. Nanti pagi ada lagi zikir pagi, petang. Jadi intinya Rasulullah SAW pernah bersabda, berwasiat kepada orang Badui, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah karena zikir, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim, orang beriman itu mulutnya qomat kamit, tetapi bukan qomat kamit mantra, tapi qomat kamit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau qomat kamit jangan selalu panci gorengan teflon model anyar. Jangan arisan saja yang dibahas, tapi banyak-banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wonten malih? Sampun nggih? Nggih, jadi syaitonun itu dari kata syatona. Syatona itu maknanya ba'uda, jauh, ya. Far away, ya, jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak taat, karena membangkang, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu 2 jenis. Ada yang dari jenis jin dan ada yang dari jenis manusia, dari seperti dijelaskan pada surat An-Nas tadi. Tetapi sifatnya podo. Bentuknya berbeda, tapi sifatnya sama. Dan aulia usyaiton,
Aulianya setan itu adalah pembantu-pembantu setan, rekan-rekan setan dari jenis manusia. Kan kita diperintahkan oleh Allah tadi dalam An-Nisa 76 untuk memerangi kawan-kawan setan. Kan gitu. Bagaimana caranya? Lalu setan nggak kelihatan, maksudnya yang setan manusia. Kalau setan jenis jin, kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Sampun? Ya, demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka dari saya pribadi saya mohon maaf nggih yang sebesar-besarnya. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.